Baik, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali hari ini dengan Ibu pada mata pelajaran farmakologi. Jadi Ibu harapkan pada pagi hari ini semua anak-anak dalam kondisi sehat ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang anatomi fisiologi manusia, kemudian definisinya, kemudian istilah-istilah dalam pergerakan tubuh, istilah-istilah dalam dunia medis. Kemudian kita juga sudah bahas tentang sistem rangka dan juga kita sudah bahas terakhir tentang sistem otot. Ya, jadi Ibu harapkan pada materi sebelumnya kalian sudah bisa memahami, kemudian sudah bisa mengingat dan mengerti hal-hal yang sudah sebelumnya Ibu sampaikan. Mungkin kalau nanti masih ada hal-hal yang kurang dipahami terkait dengan pertemuan sebelumnya, nanti bisa ditanyakan langsung pada Ibu, dituliskan di kolom komentar ya. Ini kita akan melanjutkan membahas tentang sistem organ manusia, yaitu tentang sistem peredaran darah. Ini ada beberapa sistem organ yang harus kita bahas dan harus kalian pahami. Untuk pada pagi hari ini, di pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Nah, tentunya anak-anak sudah paham pasti ya tentang sistem peredaran darah, sudah pernah kalian dapatkan saat kalian duduk di bangku SMP. Jadi, untuk sistem peredaran darah ini sendiri, ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Jadi, sistem peredaran darah ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Jadi, organ yang berperan penting dalam sistem peredaran darah ini apa? Yaitu jantung organnya ya. Nah, juga dibantu oleh organ-organ lain seperti paru-paru. Nah, kemudian sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah, kita bahas dulu untuk anatomi dari jantung. Tentu semua dari anak-anak tahu jantung kan ya? Pernah mendengar ya apa itu jantung kan? Semua punya jantung pasti? Oke, punya semua. Nah, jantung ini dia berbentuk runjung yang terbalik letaknya. Nah, letak jantung dalam tubuh sedemikian rupa sehingga ujung runjung tersebut atau ujung jantung itu mengarah ke bawah, ke depan, dan ke kiri. Jadi posisinya itu merunjungnya itu mengarah ke bawah, ke depan, dan ke kiri. Nah, sedangkan basis jantung ini mengarah ke atas, ke belakang, dan sedikit ke kanan. Ya. Jadi pada basis jantung ini berhimpun aorta, batang nadi paru-paru, batang pembuluh balik atas dan bawah, beserta kedua atau keempat pembuluh balik paru-paru. Nah, nanti untuk lebih jelasnya gambarnya akan Ibu tampilkan di slide berikutnya. Nah, bagian dalam jantung itu terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Nah, sekarang kita coba perhatikan gambarnya. Nah, ini dia adalah gambar atau struktur dari jantung. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan atau saya sudah sampaikan, struktur jantung itu terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, ini yang atas ya posisinya. Kemudian ada bilik kanan, ini yang di bawah. Kemudian serambi kiri, ini yang atas, dan bilik kiri, ini yang di bawah. Kemudian ada aorta. Ini strukturnya ya, ini aorta, dia pembuluh darah yang besar. Kemudian ada vena cava, ini vena cava atas. Kemudian ada katup trikuspid. Nah, ini katupnya. Jadi katup yang menghubungkan antara serambi kanan dan bilik kanan. Nah, di sini ada vena cava bawah. Kemudian di sini ada vena paru-paru. Nah, yang ini ada yang namanya bilik bikuspid. Jadi, bilik yang menghubungkan antara serambi kiri dengan bilik kiri ini namanya katup bikuspid ya. Nah, kemudian di sini ada namanya aorta bawah.
Ya, kira-kira sudah bisa dipahami ya untuk strukturnya. Jadi, jantung itu terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Oke, bisa dipahami? Ya, saya lanjutkan. Oh ya, sekarang saya akan coba menampilkan video tentang sistem peredaran darah. Ya, nanti saya akan tampilkan video tentang sistem peredaran darah manusia. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa peredaran darah manusia itu kita sebut dengan peredaran darah ganda. Kenapa? Karena peredaran darah pada manusia itu melewati jantung 2 kali. Ya, jadi peredaran darah manusia itu dia melewati jantung itu 2 kali. Nah, jadi peredaran darah ini itu merupakan proses penting dalam tubuh kita untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Jadi kalau tidak ada peredaran darah, maka tidak akan terjadi pertukaran oksigen di dalam tubuh kita. Apabila terjadi kekurangan atau tidak ada pertukaran oksigen, maka organ-organ tubuh akan mengalami kekurangan oksigen. Nah, hal itu menyebabkan apa? Kematian mungkin pada manusia, kemudian kerusakan pada organ-organ. Nah, begitu pentingnya peredaran darah ini ya. Nah, jadi peredaran darah manusia itu ada 2 jenis peredaran darah. Yang pertama adalah peredaran darah besar dan yang kedua adalah peredaran darah kecil, ya. Kira-kira ada yang tahu apa perbedaannya mungkin? Bagaimana peredaran darah besar, bagaimana peredaran darah kecil, perbedaannya di mana? Kira-kira tahu? Lupa mungkin ya? Oke, kalau lupa saya ingatkan lagi. Jadi, sebentar akan saya tampilkan videonya ya untuk sistem peredaran darah manusia. Silakan kalian amati, cermati, kemudian saksikan yang mana sih namanya peredaran darah besar, yang mana sih namanya sistem peredaran darah kecil. Kemudian prosesnya apa, dampaknya bagaimana, silahkan kalian amati ya di video yang ibu yang ditampilkan. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru
Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Jadi secara umum, sistem peredaran darah pada manusia itu terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan sekarang. Ya, jadi secara umum seperti itu. Berikutnya kita akan bahas sedikit tentang sistem pernafasan. Nah, bagaimana untuk sistem pernafasan? Nah, ini dia. Kira-kira organ yang berperan dalam sistem pernafasan itu organ apa ya? Oke, benar, paru-paru. Jadi, untuk sistem pernafasan, di sini yang berperan penting adalah organnya paru-paru. Ya, jadi paru-paru ini adalah suatu alat tubuh yang sebagian besar itu terdiri dari gelembung-gelembung atau alveoli ya. Jadi kalau dilihat di gambar, ini ada seperti bola-bola kecil ini. Nah, ini adalah alveoli atau alveolus. Nah, pada alveoli ini terdiri atas sel epitel dan endotel. Ya. Jadi kalau kita lihat anatominya, paru-paru ini terletak pada rongga dada tengah. Sedangkan pada rongga dada depan itu adalah letak jantung. Ingat ya, kalau paru-paru itu letaknya pada rongga dada tengah. Nah, paru-paru ada dua bagian ya, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi kalau paru-paru kanan itu ada 3 belah paru-paru atau lobus. Jadi kalau paru-paru kanan itu ada 3 belah. Kemudian paru-paru kiri itu ada 2 belah, yaitu paru-paru atas dan paru-paru bawah. Ya. Jadi kalau kita lihat organ-organ pernafasan kita itu dimulai dari rongga hidung. Ya, kemudian di sini ada faring, terus ada laring. Ya, kemudian ada trakea, ini seluruhnya trakea, di sini trakea. Kemudian di sini ada paru-paru. Nah, di paru-paru di sini ada bronkus. Di percabangan dari tenggorokan, ini adalah bronkus ya. Kemudian cabang dari bronkus itu adalah bronchiolus.
Kemudian pada ujung-ujung bronkiolus di sini terdapat yang namanya alveolus. Nah, alveolus inilah yang merupakan gelembung-gelembung yang terdiri atas sel-sel epitel dan endotel. Nah, sekarang kita akan saksikan penjelasan atau video sedikit tentang sistem pernafasan pada manusia. Silahkan kalian amati, kemudian cermati bagaimana sih tubuh kita pada akhirnya bisa menghirup oksigen, kemudian melepaskan karbon dioksida dan uap air, prosesnya seperti apa. Silahkan disimak ya pada video ini. Sistem respirasi. Kita akan belajar dan memahami tentang bagaimana proses bernafas atau menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Pada manusia, organ utama pada sistem pernafasan terletak di dalam rongga dada. Dan seperti yang kita tahu, paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma, yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan, dan bagiannya hanya 2, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian, ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea, terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Kemudian, ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernafas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru, melewati faring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan dengan ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. Sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah warna menjadi merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian, karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus yaitu bronkiolus, kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya menuju ke trakea, dan pada akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melewati lubang hidung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan dengan proses inspirasi, di mana otot diafragma berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru, dan kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian proses ekspirasi, di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya karbon dioksida dari dalam tubuh dikeluarkan melewati lubang hidung ke luar tubuh. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita sebut dengan proses respirasi. Proses respirasi kita lakukan setiap harinya, setiap detik selama proses kehidupan. Kesimpulannya,
Organ utama pada sistem pernafasan terdapat di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat diafragma. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau bagian, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian, ada bagian yang dinamakan dengan bronkus, yang merupakan percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada saat kita bernafas, udara masuk ke dalam tubuh melewati lubang hidung, kemudian melewati faring, selanjutnya ke trakea, kemudian masuk ke dalam paru-paru melewati bronkus. Selanjutnya, udara akan diteruskan ke dalam alveolus, melewati bronkiolus, kemudian masuk ke dalam alveolus, yang dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Sel darah merah di pembuluh kapiler akan menyerap oksigen dari alveolus yang berdifusi keluar, sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan menjadi sedikit lebih merah karena adanya oksigen. Kemudian oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Karbon dioksida akan berdifusi masuk ke dalam alveolus, kemudian dikumpulkan di dalam ruangan alveolus, dan akan dikeluarkan keluar tubuh. Nah, sekarang kita akan saksikan kira-kira sudah bisa dipahami ya untuk video yang tadi. Untuk sistem pernapasan kita tadi sudah dijelaskan mulai dari hidung sampai akhirnya masuk ke paru-paru. Nah, antara sistem pernafasan dan sistem peredaran darah itu sangat berkaitan erat ya. Prosesnya sangat berkaitan erat antara pertukaran ada pertukaran oksigen, kemudian akhirnya nanti dihasilkanlah karbon dioksida dari proses pernafasan tersebut gitu. Jadi semuanya saling berkaitan. Oke, kira-kira sudah jelas ya. Dari video tadi sudah sangat jelas sekali dijelaskan untuk sistem pernafasan. Ke sistem indera. Nah, tentunya kalau sistem indera pasti kalian sudah tahu ya. Kita punya 5 panca indera ya. Nah, sistem indera ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Ya, jadi indera-indera kita ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Nah, jadi sistem indera ini terdiri atas 5, yaitu indera penglihatan, kemudian indera pendengaran, indera peraba, indera pengecap, dan indera penciuman. Nah, ini nggak usah ya, jadi buat posternya nggak usah. Ini kalau kalian nanti misalnya di sekolah baru kita akan melakukan ini. Nah, karena kita sistemnya daring, kita cukup pahami aja dulu ya. Nah, untuk indera penglihatan di sini yang berperan di sini apa? Ya, yang berperan di indera penglihatan itu adalah organnya mata, benar. Kemudian kalau indera pendengaran, organ yang berperan di sini apa? Telinga. Kemudian kalau indera peraba apa? Jangan bilang tangan ya. Indera peraba apa? Indera peraba kulit, benar. Kemudian indera pengecap. Ayo, indera pengecap apa? Indera pengecap adalah lidah, benar. Kemudian terakhir, indera penciuman.
Kalau dulu hidung ya. Nah, silakan kalian pelajari untuk indera-indera ini. Ada indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, pengecap, penciuman. Saya rasa untuk organ-organnya sudah tahu semua ya. Ke sistem organ yang berikutnya, yaitu sistem pencernaan. Nah, untuk hari ini saya hanya bahas sampai sistem pencernaan saja. Nah, untuk sistem pencernaan juga sudah banyak pasti dibahas saat kalian duduk di bangku SMP, pasti sudah pernah. Nah, jadi sistem pencernaan ini berfungsi untuk menerima makanan, mencerna makanan, memproses pencernaan makanan, lalu menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah dan membuang ampas atau sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, itu sistem pencernaan ya, kerjaannya banyak. Oke, untuk proses pada sistem pencernaan, saya akan tampilkan sebuah video. Silakan kalian amati, cermati, diperhatikan lagi ya untuk sistem pencernaan seperti apa. Nanti di sana akan ditampilkan tentang proses pencernaan makanan pada manusia ya. Silakan diamati. Silakan. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat bantu pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, makanan akan didorong ke dalam kerongkongan pada saat proses penelanan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Lambung ataupun ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir ataupun musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari yang merupakan bagian dari usus halus. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan menuju saluran empedu ke usus 12 jari. Getah pankreas mengandung enzim-enzim sebagai berikut, yaitu protease yang mengubah protein menjadi asam amino, amilase yang mengubah zat tepung atau amilum, dan lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi pada usus halus, seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein diselesaikan. Selanjutnya, proses penyerapan akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, dan protein diserap dalam bentuk asam amino. Selanjutnya, makanan akan bergerak menuju usus penyerapan yang juga merupakan bagian dari usus halus. Pada dinding usus penyerap, terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut pili. Pili berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus, sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Dinding pili banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfe ataupun pembuluh getah bening usus. Agar dapat mencapai darah, sari-sari makanan harus menembus sel dinding usus halus yang selanjutnya masuk ke pembuluh darah atau pembuluh limfe. Asam lemak dan gliserol bersama empedu membentuk suatu larutan yang disebut misel. Pada saat bersentuhan dengan sel pili usus halus, gliserol dan asam lemak akan terserap.
Umumnya sari makanan diserap saat mencapai akhir usus halus. Sisa makanan yang tidak diserap secara perlahan-lahan bergerak menuju usus besar. Pada usus besar yang disebut juga dengan kolon, akan terjadi proses pembusukan makanan. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu dimulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian yang menurun, dan berakhir pada anus. Di dalam usus besar, terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri Escherichia coli juga membantu untuk menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembentukan darah. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai 4-5 jam. Namun, di usus besar, makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Oke, bisa dipahami ya, kira-kira prosesnya tadi sudah dijelaskan juga, dimulai dari mulut sampai akhirnya berakhir di anus ya. Jadi sudah sangat jelas sekali tadi dijelaskan proses-prosesnya, kemudian bagian-bagian organ-organnya. Jadi Ibu harapkan bisa dipahami ya. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Jadi ada kurang lebih ada berapa organ tadi ya? Ada 4 organ yang tadi Ibu jelaskan, mulai dari organ sistem organ peredaran darah, kemudian sistem organ pernafasan, sistem indera, dan sistem pencernaan ya. Jadi 4 sistem itu Ibu harapkan kalian sudah pahami sekali, kalian sudah mengerti. Kemudian video-videonya tadi Ibu tampilkan, kurang lebih bisa menjadi gambaran untuk kalian bagaimana sebenarnya kerja dari organ-organ yang terdapat pada tubuh kalian ya. Jadi nanti apabila ada pertanyaan, Ibu harapkan keaktifan kalian, silakan nanti dituliskan di pertanyaannya pada komen di Google Classroom-nya ya. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Semoga kalian selalu sehat ya.